Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman. Saya kuliah di UNM Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keluargaan atau FIK, jurusan PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Saya di sini membuat salah satu plong yang diberikan dari dosen saya untuk menjelaskan salah satu tugas yang diberikan dari dosen, yaitu pengertian tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli, yaitu Elizabeth Beck-Horlock pada tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar menetapkan identitas diri. Dan adapun teori dorongan motivasi dikemukakan Morgan bahwa segenap tingkah laku distimulir dalam diri. Adapun teori dinamisme mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif, ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan selanjutnya, menurut Hapighort pada tahun 1953 mengemukakan bahwa perjalanan hidup seorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipatuhi. Dan adapun menurut Horlock pada tahun 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Dan tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Dan adapun sumber faktor-faktor perkembangan diantaranya: 1. Kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. 2. Tuntunan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, menulis, berhitung, berorganisasi. Dan selanjutnya, tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Dan selanjutnya, tuntunan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah SWT, berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, adapun tugas perkembangan pada masa anak-anak, Hapighort membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. 1. Belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan sarafnya telah matang untuk belajar berjalan. 2. Belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. 3. Belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu.
Selanjutnya, mencapai kestabilan jasmani. Keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya, membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alam. Selanjutnya, belajar membedakan benar dan salah, dimulai mengembangkan hati nurani. Dan adapun tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang telah matang dengan teman sebaya. Selanjutnya, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Dan selanjutnya, menerima keadaan fisik, menggunakannya secara efektif. Selanjutnya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Tugas perkembangan fase dewasa awal. Mampu menjalani hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelaminnya. Mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Dan lain-lain. Tugas perkembangan pada masa dewasa akhir, yaitu memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, dan lain-lainnya. Tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut, yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup, dan lain-lainnya. Nah, itulah tugas yang diberikan dari dosen. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.